Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Di sini saya akan mereview novel yang berjudul Teman Tapi Menikah. Nah, novel ini sendiri ada dua buku atau dua novel. Yang pertama Teman Tapi Menikah part satu dan Teman Tapi Menikah part kedua. Nah, novel ini sendiri mempunyai dua cover yang berbeda, yakni yang warna kuning adalah Teman Tapi Menikah part pertama dan yang warna hijau adalah Teman Tapi Menikah part kedua. Novel Teman Tapi Menikah ini adalah kolaborasi Ayudhya Bing Slamet dan Dito Percussion, tentunya dengan sahabatnya sendiri yang sudah lama bersahabat sejak SMP. Oke, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu karena ada pepatah menyatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Agna Fadila Ramadhani dari kelas 11 IPA 3 dan absen 6. Oke. Di sini saya akan mereview lebih dalam mengenai novel Teman Tapi Menikah yang part 2. Novel Teman Tapi Menikah yang part 1 yang cover warna kuning ini menceritakan awal pertemuan antara Dito dan Ayudhya di bangku SMA, awal pendekatannya, PDKT-nya, sampai akhirnya Dito menyatakan cintanya dan melamar Ayudhya menjadi istrinya. Nah, novel ini saya tidak mereview banyak karena saya akan mereview novel Teman Tak Menikah yang kedua. Novel ini berbeda sekali dengan Teman Tapi Menikah yang pertama karena novel ini berisi tentang kelanjutan hubungannya Dito dengan Ayudhya setelah dia melangsungkan lamaran dan konflik-konfliknya apa aja yang dialami dia di dalam pernikahan barunya. Oke. Sebelumnya kedua novel ini sudah pernah ditayangkan di layar lebar dengan pemain yang sangat luar biasa, profesional dan hebat sekali. Buku ini tuh cocok sekali dibaca untuk referensi bagi usia-usia 20, 21 sampai 25 yang ingin menikah di usia muda. Buku ini cocok sekali dibaca seusia begitu karena di dalam buku ini gini ya, dalam buku ini Ayudhya dan Dito kan pasangan muda dan dia pasti juga ingin dong melangsungkan pernikahannya tuh, pernikahan impiannya sendiri, lamaran sendiri. Dia juga ingin pernikahannya tuh cuma dihadiri oleh teman-teman dekatnya, terus ala konsep modern, tidak pakai adat istiadat. Tetapi orang tuanya dari Dito dan Ayudhya tuh menentang itu. Dia bilang pernikahan tuh harus menggunakan adat istiadat. Nah, ini konflik-konfliknya cocok sekali untuk dibaca dan dipelajari. Kalau nikah muda itu nggak setakut yang orang-orang bayangkan dan juga nggak seenak yang orang-orang bilang. Aku suka dari buku ini tuh waktu ada satu kejadian ya di malam pertama antara Dito dan Ayudhya. Dito tuh pernah menyatakan aku ini menjalin sebuah pertemanan dengan penuh bercandaan dan aku juga dalam mengarungi rumah tangga dengan penuh bercandaan. Jadi di malam pertama itu kocak banget sih, dua pasangan muda ini tuh sangat kocak sekali dan tidak ada yang dibuat serius, semuanya kocak. Dan ya bayangin dia kan sudah 14 tahun ya bersama-sama, tentunya sudah tahu uh, buruk baiknya satu sama lain, jadi nggak canggung lagi untuk mau bilang ini kamu nggak cocok, ini kurang deh, kayaknya lebih bagusan ini gitu, lebih cocok banget gitu. Dan waktu Dito dan Ayudhya udah menikah, dia tuh bilang aku nggak, kita jangan dulu punya anak, kita nunda dulu, kita nikmatin lah masa-masa pacaran setelah halal gitu ya. Karena Dito kan sudah menyatakan cintanya karena dia kan sudah
minta kepada Ayu untuk menjadi pelabuhan terakhirnya Ayu, dan ya cinta matinya lah ibaratnya gitu. Dia nggak mau punya anak dulu. Terus waktu bulan ke-6, sekitar 6 bulanan, Dito tuh aneh dengan tingkahnya Ayu. Ayu tiba-tiba tuh hormonnya berubah total, dia emosian, dia nggak kontrol dia nggak kontrol apapun, pokoknya dia sensi, bukan seperti masa datang bulan seperti biasanya. Nah, Dito mulai curiga sama Ayu, lalu Ayu ngecek dong, ngecek apakah dia tuh hamil apa tidak gitu. Dia ngecek menggunakan taspek, dia ngeceknya sampai 3 kali karena dia benar-benar nggak belum pingin punya anak, dan tiga taspeknya itu positif semua. Dan mulai detik itu, saat itu semuanya kacau, semuanya berantakan. Dan sampai akhirnya sempat kaget juga sih, di dalam buku ini dia menceritakan juga kalau dia tuh juga ingin aborsi anak gitu, karena dia belum siap jadi orang tua. Jadi orang tua susah, jadi orang tua tuh gak segampang yang kita lihat. Kita harus menentukan yang terbaik, yang buruknya, gak semua pokoknya susah banget jadi orang tua gitu. Dia juga menceritakan dia mau aborsi, aku juga kaget. Terus ya untungnya itu hanya bisikan setan aja ya, nggak sampai diaborsi. Terus dia udahlah mulai menjalani, dia hamil, dia udah menjalani semuanya, konfliknya udah bener-bener padat waktu mendengar kehamilannya Aidia. Dan aku suka di buku ini kita tuh diajarkan untuk bagaimana sih caranya berkomunikasi dengan baik dan benar. Pasti kan kalau hubungan tanpa komunikasi kan nggak jelas gitu ya, harus ada komunikasi tuh ibaratnya tiang dalam sebuah hubungan gitu. Di sini tuh Aidia sama Dito komunikasi tuh lancar, dia tuh nggak tanggung-tanggung mau bilang ini jelek, enggak gitu. Dia komunikasinya sangat lancar sekali. Dan oh ya, Dito di sini tuh sebelum nikah dia tuh sudah menyiapkan semua materinya dengan matang. Jadi dia nikah dan melamar Ayu, dia tuh sudah punya semuanya, dia sudah punya rumah, dia sudah punya penghasilan tetap, dia jelas untuk mau dibawa kemana sih arah pernikahannya gitu. Dan ini juga sih pelajaran bagi semua orang-orang atau generasi milenial yang ingin menikah muda. Itu jangan cuma aku mau nikah tapi kamu nggak punya apa-apa, ya nggak usah punya rumah lah, setidaknya penghasilan kamu tuh tetap dan cukup untuk menghidupi kamu dan istri kamu nanti dan anak kamu gitu. Di buku ini setiap babnya itu dijelasin kutipan-kutipan yang sangat menyentuh. Ada satu kutipan yang aku suka banget, yaitu seperti ini: ternyata mempunyai anak mengajarkan kita banyak hal, berbuat positif untuk diri kita sendiri. Aku dan dia plus sama dengan cinta. Bersama dia gue semakin mengerti arti cinta. Buku ini keren banget sih. Jadi di buku ini tuh kita juga diliatin foto-fotonya Ayudia sama Dito waktu dulu, waktu SMA, waktu pacaran, waktu apapun itu, kita diliatin foto-fotonya beneran. Jadi buku ini tuh benar-benar menceritakan kehidupannya dia secara nyata dijadikan buku seperti ini. Nah, buku ini aku saranin nggak cocok dibaca oleh usia lanjut, ya usia udah 40 tahun ke atas lah ya, atau usia di bawah umur. Itu nggak cocok dibaca oleh usia produktif 20, 21, 25. Dan untuk siap menikah muda, tantangannya itu seperti apa sih, semuanya terjawab di buku ini, karena ini menceritakan kisah nyatanya Aidia dan Dito. Toh mereka juga berhasil sampai sekarang membesarkan anak, dan anaknya sangat lucu sekali, anaknya laki. Dan nanti aku kasih identitas bukunya di deskripsi box di bawah ya.
Sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.